Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idayati dari PBA 5B, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah uji non-parametrik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji non-parametrik. Jadi uji non-parametrik adalah suatu uji dengan model yang tidak membutuhkan suatu parameter khusus dari populasi yang diamati. Beberapa asumsi yang berhubungan erat dengan uji statistik non-parametrik adalah bahwa pengamatan tersebut bebas dan variabel yang diamati kontinu. Tetapi asumsi yang dibuat adalah lebih lemah dan kurang teliti bila dibandingkan dengan uji parametrik. Oleh karena itu, uji non-parametrik tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi seperti uji parametrik. Biasanya, uji non-parametrik dipakai untuk menganalisis data dalam skala ordinal dan nominal. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke langkah-langkah uji non-parametrik. Kita ke langkah korelasi uji Kendall-Stau. Di sini contohnya adalah seseorang ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam Citra Dana. Untuk itu, peneliti membagikan pertanyaan kepada 10 orang nasabah yang dipilih secara acak. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita klik variable view. Kemudian di kolom name kita kasih nama, lokasi, dan kepuasan. Kemudian di kolom label kita bisa kasih keterangan lokasi dan kepuasan nasabah. Kemudian di kolom desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian di kolom measure kita ubah menjadi ordinal. Setelah itu kita berpindah ke data view. Di sini sudah saya siapkan datanya. Jadi tinggal kita copy. Kemudian kita paste. Kemudian klik analyze. Kemudian pilih correlate. Kemudian pilih bivariate. Blok semua variabel dan kita masukkan ke kolom bagian kanan. Setelah itu kita hilangkan centang pada ini. Kemudian kita kasih centang pada ini. Kemudian kita pilih to tiled dan kita kasih centang pada ini. Kemudian klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output, maka ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi. Yang kedua, melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga, melihat arah hubungan antar variabel. Kemudian kita ke uji Friedman. Kita kembalikan dulu. Di sini contohnya adalah seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Guna keperluan meneliti, maka 15 orang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek subur gemuk, lalu ditimbang kembali berat badannya setelah seminggu, minum berat badan sebulan setelah minum, dan berat badan setahun setelah minum. Kita klik variable view dulu. Kemudian
Di kolom name kita kasih nama awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Di kolom label bisa kita kasih keterangan BB awal, kemudian BB seminggu, kemudian BB sebulan, dan BB setahun. Pada kolom desimal kita ubah menjadi angka 1. Dan di kolom measure kita ubah menjadi scale. Kemudian ke data view. Kita copy datanya. Kemudian kita paste. Di sini saya akan melakukan uji normalitas pada nilai standarized residual untuk keempat variabel pengukuran berat badan tersebut. Uji normalitas ini hanya untuk mengetahui apakah nilai standarized residual dari keempat variabel di atas berdistribusi normal atau tidak. Jika hasil semua data normal, maka penggunaan uji Bradman untuk analisis data penelitian ini tidak tepat. Sementara jika nilai standarized residual dari salah satu atau semua variabel data tidak berdistribusi normal, maka uji Bradman dapat kita lanjutkan. Setelah ini, klik Analyze, kemudian pilih ini, kemudian pilih ini. Setelah itu, kita tulis waktu, dan pada number of levels kita angka 4. Kemudian klik add. Setelah itu kita pilih ini. Kemudian kita blok semua variabel dan kita pindahkan ke kolom bagian kanan. Kemudian klik save. Kemudian kita kasih centang pada ini. Kemudian klik continue. Dan klik OK. Data di sini kita abaikan, kemudian kita kembali. Nah, di sini kan sudah ada variabel ZRE 1 sampai ZRE 4. Kemudian klik Analyze lagi, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Pada variabel standarized residual kita pindahkan ke dependent list. Kemudian klik plots. Kemudian kasih centang pada ini, kemudian normality plots, kemudian klik continue. Dan di sini kita pilih both. Kemudian klik OK. Kita abaikan tabel yang di atas, kita hanya fokus pada tabel ini. Jadi dapat dilihat pada tabel ini bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standarized residual tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat, yakni menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Bradman. Selanjutnya kita ke langkah-langkah melakukan uji Bradman
dengan SPSS. Kita kembalikan dulu. Klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih ini. Kemudian pilih ini. Setelah itu, variabel BB awal sampai BB setahun kita pindahkan ke kolom bagian kanan. Kemudian kita kasih centang pada ini. Kemudian klik statistik. Dan kasih centang pada deskriptif dan ini. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke uji Wilcoxon. Kita kembalikan dulu. Di sini saya keluarkan dulu aplikasi SPSS-nya. Di sini contohnya adalah seseorang ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Jadi untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum dan sesudah metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut. Kemudian kita langsung saja kita klik variabel view. Kemudian di kolom name kita tulis pre, kemudian post. Di kolom label kita bisa kasih keterangan pretest. Dan post test. Di kolom desimal kita pilih 0. Kemudian di kolom measure kita ubah menjadi scale. Mohon maaf sebelumnya, pada kolom alik kita pilih scale. Mohon maaf sebelumnya, saya kesalahan. Jadi benar pada kolom measure kita pilih scale.
Kemudian kita berpindah ke data view. Kemudian di sini sudah saya siapkan datanya, jadi tinggal kita copy. Kemudian kita paste. Setelah itu, klik Analyze. Kemudian pilih Non-Parametric Test. Kemudian pilih ini. Kemudian pilih kita pilih ini. Setelah itu, variabel pretest kita pindahkan ke variabel 1. Kemudian variabel posttest kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian kita kasih centang pada ini. Kemudian klik OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Baik, selanjutnya kita ke korelasi Rang-Spearman. Kemudian kita kembalikan dulu. Mohon maaf, sebelumnya kita tutup lagi aplikasi SPSS-nya. Kita kasih kode X pada kolom name. Kemudian kita kasih kode Y. Kemudian di kolom label kita kasih keterangan kualitas produk untuk variabel X dan untuk variabel Y kepuasan konsumen. Setelah itu langsung saja kita klik data view. Kemudian di sini sudah saya siapkan datanya, jadi tinggal kita copy. Kemudian kita paste.
Setelah itu klik analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Kita blok semua variabel, kemudian kita pindahkan ke kolom bagian kanan. Di sini kita hilangkan centang pada ini dan kita kasih centang pada spearman. Kemudian kita pilih to tiled dan kita kasih centang pada ini. Kemudian klik option. Setelah itu kita pilih ini. Kemudian klik continue dan klik OK. Jadi dapat kita lihat pada tabel ini diperoleh angka korelasi sebesar 0,838 bintang-bintang. Artinya tingkat kekuatan hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Jadi tanda bintang itu artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Kemudian melihat arah atau jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen, yaitu pada angka korelasi bernilai positif, yaitu 0,838, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Kemudian, melihat signifikansi hubungan kedua variabel, dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,002 dan ini lebih kecil daripada 0,05 atau 0,01. Maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.